Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pada mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengajar Maulana Zulkarnain Himansyah S.Fal dan Biomed. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ummul Khair dengan NIM 2335AF kelas A23. Sistem saraf yaitu sistem yang berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Saraf adalah suatu jaringan yang kompleks. Hubungan saraf terdiri dari neuroglia dan sel sexual atau sel-sel penyokong, serta neuron atau sel-sel saraf. Kedua jenis sel tersebut demikian erat berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya sehingga bersama-sama berfungsi sebagai satu unit. Fungsi sistem saraf yaitu mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal tubuh, konduksi informasi sebagai integrasi informasi, menanggapi rangsangan, dan sebagai indera khusus. Bagian-bagian sel saraf yaitu yang pertama neuron, unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau bisa juga disebut neuron. Sel saraf adalah sebuah sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Setiap satu sel saraf terdiri atas 3 bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit dan akson. Dendrit adalah sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Dendrit atau akson adalah tonjolan sitoplasma yang panjang atau lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. Seluruh myelin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Seluruh myelin bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen disebut nodus lamvial. Sel seksual adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson yang membantu regenerasi neurit atau akson. Nodus lamvial berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus lamvial tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Menurut fungsinya ada 3 jenis sel saraf yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf lainnya yaitu sel neuroglia, selaput myelin. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga diabsorpsi untuk daur
cepat dari suatu neuron ke neuron lainnya, atau efektor. Impuls saraf yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang sadar badannya adalah sebagai berikut: impuls ke reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, efektor atau otot, gerak refleks, yaitu contohnya adalah sebagai berikut: terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu, gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata, menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk, gerakan tangan menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh, gerakan tangan melepaskan benda yang bersuhu tinggi. Sistem saraf dibagi dua, yakni yang pertama yaitu saraf pusat manusia. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan organ yang telah berspesialisasi sangat kompleks. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dari total berat badannya, atau sekitar 1,4 kg, dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Pengolahan informasi di otak dilakukan pada bagian-bagian khusus sesuai dengan area penerimaan neuron sensorik. Otak terbagi: otak depan terdiri atas otak besar, talamus dan hipotalamus. Dapat kita lihat gambar pembagian fungsi pada otak besar sebagai berikut. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi dan motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil pada mata. Otak tengah terletak di permukaan bawah otak besar atau cerebrum. Otak belakang tersusun atas otak kecil, medula oblongata dan pons parietal. Medula finalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari sistem pusat, seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras. Saraf dari dan ke otak secara rinci. Ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang ini adalah sebagai berikut. Sumsum tulang belakang terdiri dari 30 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen servikal, 12 pasang dari segmen torakal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen ventralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Saraf manusia. Sistem saraf terbagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya, yaitu sebagai berikut: sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar atau autonom. Kelainan pada sistem saraf terbagi tiga, yaitu stroke, tumor otak, ayan atau epilepsi.